Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Ada yang kurang sehat? Iya, Pak. Oke. Jadi kembali kita untuk belajar P2K2. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita buka dalam doa. Coba ibu-ibu di sini, siapa yang bisa membuka dalam doa? Saya, Pak. Oke, Ibu Rosinta. Silakan Ibu Rosinta. Mari kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih sama Ibu Rosinta telah membukakan kita dalam doa. Terima kasih juga sama Ibu Nurmala menyediakan tempat untuk kita hari ini bisa kita melanjutkan P2K2 kita. Jadi hari ini kita mau belajar materi lanjut usia lansia. Tapi saya mau bertanya dulu sama Ibu Risi. Masih diingatkah materi kita sebelumnya? Masih, Pak. Masih? Masih. Oke. Coba Ibu dari Ibu ini siapa yang mau menjelaskan apa materi kita sebelumnya? Saya, Pak. Oke, Ibu Dosma ya. Iya, Pak. Coba dulu Ibu Dosma. Pelayanan bagi penyandang disabilitas berat, Pak, seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dalam jangka waktu yang lama, Pak. Materi kita sebelumnya masalah penyandang disabilitas berat. Bahwa dikatakan Ibu Dosma tadi ya, Iya, Pak. bahwa penyandang disabilitas mengalami keterbatasan baik dari fisik, psikis, sosial dalam jangka waktu yang lama. ada lagi yang lain? Ada lagi, Pak. Oh, Ibu Asna, silakan Ibu Asna. Disabilitas itu, Pak, tidak dapat lagi direhabilitasi berat dan sepanjang hidupnya melakukan bantuan. Kedua, kalau ada disabilitas itu di rumah, Pak, harus diberikan kemudahan. Iya. Dikatakan Ibu Asna bahwa penyandang disabilitas berat disebutkan bahwa kedisabilitasannya tidak dapat direhabilitasi dan sepanjang hidupnya memerlukan bantuan. Jika ada di rumah kita penyandang disabilitas, perlu diberi kemudahan. Oke, terima kasih sama Ibu Dosma dan Ibu Asna. Semoga di rumah dipraktekkan ya. Iya, Pak. Oke. Jadi kita kembali melanjutkan materi kita lanjut usia. Saya mau bertanya lagi sama ibu-ibu di sini. Ada gak yang mau memberikan saran tentang apa itu lanjut usia atau masukan? Ada ibu-ibu? Ada? Saya, Pak. Oh, Ibu Santi ya? Iya, Pak. Coba Ibu Santi, apa yang Ibu Santi ketahui tentang lansia? Kalau sudah lansia, Pak, udah lanjut usia, mudah tersinggung, Apalagi Bu? kurang sehat, Ada lagi Bu? suka-suka marah. Oh iya, suka-suka marah. Bagus ini Ibu Santi, terima kasih. Bahwa lansia itu katanya udah lanjut usia, suka marah, mudah sakit ya Ibu? Iya, Pak. Oke. Di sini di rumah siapa yang ada lansianya? Saya, Coba Pak. ditunjuk tangan. Ibu Asna sama Rosinta, ibu yang dua ini aja? Iya, Pak. Iya, oke. Jadi ibu-ibu di sini perlu kita tahu apa itu lansia. Yang dikatakan lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Tapi perlu catatan yang masuk anggota komponen atau komponen di PK itu lansia berumur 70 tahun. Oke, di sini ibu-ibu ada dua lansia yang perlu dibedakan. Lansia potensial dan lansia tidak potensial. Yang dikatakan lansia potensial, lansia yang masih bisa mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Baru lansia tidak potensial. Sebaliknya, lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Oke, tadi di sini ada dua orang ibu-ibu yang ada lansianya di rumah ya. Ibu Asna sama Ibu Rosinta. Coba dulu Ibu Rosinta. Bagaimanakah keadaan lansia yang ada di rumah Ibu? Sudah tua, Pak. Tua.
Udah umur berapa ibu? Umur 93 tahun, Pak. Oke. Saya mau tanya sama Ibu Rusinta lagi. Bagaimana keadaan ibu lansia di rumah? Sudah sering sakit-sakit, Pak. Sering sakit. Apalagi ibu? Susah tidur, udah harus diurusin, Pak, makanannya juga. Oke. Susah tidur. Harus diurusi makanannya. Kalau Ibu Asna, bagaimana Ibu Asna? Lansia di rumah? Sudah tua Pak, Udah umur berapa Ibu Asna? 85 tahun Pak. 85 tahun. Kiranya udah bagaimana Ibu? Keadaannya kalau saya lihat sekarang dia Pak sudah murah dia sakit. Mudah sakit. Mudah Ada. sakit. Ah. Lagi kalau dia makan kalau dia tidak bisa lagi makan sembarangan, dia susah dia tidur. Susah tidur. Tidak bisa lagi makan sembarangan. Oke. Jadi ibu-ibu di sini, walaupun cuma Ibu Rosinta sama Ibu Asna yang punya lansia di rumah, harus paham dan peduli sama lansia. Bagaimana caranya di sini? Kita ibu-ibu di sini harus peduli sama lansia. Kenapa? Yang pertama karena amanat undang-undang. Dikatakan bahwa lansia itu memiliki hak yang sama dalam kehidupan. Itu yang pertama Bu ya. Yang kedua dikatakan bahwa jumlah lansia yang terlantar itu di Indonesia meningkat. Baru ada lagi dikatakan data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Bisa dilihat ini Bu, bisa kan? Bisa. Bisa? Bisa. Jadi kita ibu-ibu di sini harus peduli sama lansia. Kenapa? Karena ada kondisi dan permasalahan lansia ibu-ibu. Coba dulu di sini. Permasalahan pertama fisik, yaitu biologis. Di sini perubahan fungsi organ tubuh. Coba lihat contohnya di sini ibu. Perubahan suhu tubuh menyebabkan kulit kering keriput, gangguan gerakan. Baru di sini gangguan panca indera, penurunan fungsi penglihatan. Baru gangguan saluran kencing tidak terkontrol lagi. Baru gigi mulai koyak. Ibu-ibu yang dua tadi, apakah lansia yang di rumah sudah mengalami masalah fisik ini? Sudah, Pak. Sudah? Nggak punya gigi lagi. Tidak punya gigi? Lagi. Oke. Ada lagi permasalahan yang kedua, yaitu masalah psikososial. Di sini ada perubahan emosi. Muncul depresi seperti cemas dan ketakutan. Baru ada lagi agresif, suka marah-marah, menyerang, menendang pintu. Sering menyendiri, Pak. Ibu yang di rumah seperti itu? Sering menyendiri. Lansia yang di rumah? Iya. Suka menyendiri? Iya. Bagaimana Ibu Asna? Ini enggak Pak. Apa? Dia sering apa Pak? Bicara dengan cucunya Pak gitu. Sering bicara dengan cucunya. Ada lagi sini perubahan sikap dan perilaku. Cenderung mau diam di rumah. Penting diam seharian nih ya, di kamar. Ada lagi murung, melamun. Baru kurang berhubungan lagi sama tetangga. Inilah kondisi permasalahan dari segi psikososial. Ada lagi permasalahan dari spiritual. Jarang beribadah. Kalau jarang beribadah, lansia menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikiran negatif. Baru tidak tabah lagi dalam menerima kondisi. Kurang mau berbagi dengan orang lain. Selalu menunjukkan super powernya, bahwa dia menganggap dia yang selalu benar. Seperti itu kah ibu-ibu? Iya kan? Iya, Pak. Oke. Jadi inilah permasalahan yang dihadapi lansia. Jadi ibu-ibu di sini ada prinsip-prinsip yang perlu ibu-ibu ketahui bagaimana cara melayani lansia. Yang pertama ibu-ibu, kita tidak boleh memberikan stigma atau cap kepada lansia seperti sudah tua kau. Bisa ya ibu-ibu ya? Iya. Oke? Iya. Oke, Pak. Baru tidak mengucilkan. Baru menghindari singkat sensitif, misalnya mudah marah. Jangan lagi mudah marah sama lansia ibu ya.
Iya Pak. Tidak membesar-besarkan masalah. Menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Baru keluarga itu harus menjadi sumber pemecahan masalah. Yang ibu-ibu di sini bisa dilakukan ini? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa? Bisa Pak. Oke. Pertanyaan sama Ibu Rosinta sama Ibu Asna, apakah lansia yang di rumah itu merupakan lansia yang sulit perilakunya? Tidak Pak. Tidak. Pak, enggak kan? Oke. Jadi, walaupun yang di rumah tidak lansia yang sulit perilakunya, ibu-ibu di sini perlu memahami cara menghadapi lansia. Yang pertama, tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Bersikap sabar, kita harus sabar ya sama lansia ya. Baru memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Baru melakukan pendekatan seperti meminta nasihat kepada orang tua, pada lansia di rumah. Selanjutnya memberi kesempatan terhadap apa yang disukai lansia asalkan tidak membahayakan. Bisa ibu-ibu pahami sampai di sini? Bisa Pak. Bisa dipraktekkan di rumah? Bisa Pak. Bisa? Bisa Pak. Oke. Pertemuan kita untuk hari ini materi lansia sudah cukup. Saya mau ibu-ibu di sini ada yang bisa menyimpulkan apa materi kita tentang lansia ini. Saya Pak. Oke, Ibu Nurmala. Lanjut usia adalah seorang yang berumur di atas 60 tahun. Kita harus peduli pada lansia. Ada beberapa kondisi atau permasalahan lansia, seperti pengurangan organ tubuh, perubahan emosi, seperti depresi dan agrosi, serta tidak sakit lagi. Lansia perlu dilayani dengan baik. Iya. Jadi harapan saya ibu-ibu di sini bagi yang ada lansia di rumah harap dilayani dengan Baik. Oke ibu-ibu. Iya Pak. Oke. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita tanam dalam jiwa kita.